Cara membuat proposal skripsi riset PTK disusun oleh Asimov-Furoh, NIM 161154946, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama IAIN Kebumen, Prodi S1 PAI. Ciri khas PTK. Yang pertama, PTK bersifat siklik atau siklus. Yang kedua, ada hal yang akan diperbaiki atau ditingkatkan. Yang ketiga, ada cara atau model dan strategi yang dipakai untuk perbaikan atau peningkatan. Dan yang keempat, pada tiap siklus terdapat langkah PAUR, yaitu planning, acting, dan observing. Langkah-langkah menyusun skripsi proposal PTK. 1. Judul. Menyusun judul, kalimat judul harus mengandung setidaknya 3 aspek, yakni masalah yang dipecahkan, cara mengatasi atau rencana tindakan, dan sasaran atau subjek penelitian. Contoh judul skripsi yang saya buat, yakni upaya meningkatkan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran round clock pada mata pelajaran PAI, materi haji dan umroh di kelas 9A SMP Negeri 2 Tambak tahun pelajaran 2020-2021. 2. Menyusun latar belakang. Latar belakang umumnya berisikan uraian antara lain tentang 1. Kondisi ideal dan kondisi real pendidikan atau pembelajaran yang saat ini berkembang di sekolah. 2. Permasalahan-permasalahan pembelajaran yang muncul atau ditemukan beserta uraian tentang kemungkinan-kemungkinan penyebabnya. Sesuai dengan judul skripsi yang saya buat, maka latar belakangnya yaitu keberhasilan proses pembelajaran tidak terlepas dari kemampuan guru dalam mengembangkan model-model pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan intensitas keterlibatan siswa yang secara efektif di dalam proses pembelajaran. Pengembangan model pembelajaran yang tepat pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat belajar secara aktif dan menyenangkan, sehingga siswa dapat meraih hasil belajar dan prestasi yang optimal. Untuk dapat mengembangkan model pembelajaran yang efektif, maka setiap guru harus memiliki pengetahuan yang memadai berkenaan dengan konsep dan cara-cara pengimplementasian model-model pembelajaran tersebut. Dalam mata pelajaran PAI, model pembelajaran yang efektif memiliki keterkaitan dengan tingkat pemahaman guru terhadap perkembangan dan kondisi siswa di kelas. Demikian juga dengan mata pelajaran PAI pada materi haji dan umroh. Pentingnya pemahaman siswa dan guru terhadap sasaran dan fasilitas sekolah yang tersedia, kondisi kelas, dan berbagai faktor yang terkait dengan pembelajaran. Tanpa pemahaman terhadap berbagai kondisi ini, model yang dikembangkan guru cenderung tidak dapat meningkatkan peran serta siswa secara optimal dalam pembelajaran, dan pada akhirnya tidak dapat memberi sumbangan yang besar terhadap pencapaian hasil belajar siswa. Mempertimbangkan pentingnya hal di atas, maka penulis akan melakukan riset mengenai upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI materi haji dan umroh di kelas 9A SMP Negeri 2 Tambak Banyumas tahun ajaran 2020-2021. 3. Menyusun rumusan masalah. Rumusan masalah ditulis berdasarkan rumusan kalimat masalah yang telah dibuat. Contohnya, 1. Apakah yang menjadi penyebab kesalahan siswa pada perkalian susun ke bawah dengan cara pendek? 2. Strategi pembelajaran apa yang dapat dilakukan untuk memberi motivasi sehingga dapat memperbaiki penyebab kesalahan siswa tersebut? Sesuai dengan latar belakang mengenai uraian fakta-fakta yang ada di lapangan, maka dapat saya buat rumusan masalah sebagai berikut. 1. Apa yang dimaksud dengan model pembelajaran round clock? 2.
Apakah model pembelajaran non-klub mampu meningkatkan hasil belajar siswa pada mapel PAI materi haji dan umroh di kelas 9A SMP Negeri 2 Tambak Banyumas tahun pelajaran 2020-2021? 4. Menyusun tujuan penelitian. Tujuan penelitian disesuaikan dengan rumusan masalahnya sesuai contoh. 1. Mendeskripsikan penyebab kesalahan siswa pada perkalian susun ke bawah dengan cara pendek. 2. Mencari strategi pembelajaran yang dapat memberi motivasi kepada siswa dalam perkalian susun ke bawah dengan cara pendek di kelas 4 SD. Sesuai dengan rumusan masalah, maka dapat ditentukan tujuan penelitian sebagai berikut. Untuk mengetahui apakah model pembelajaran non-klub mampu meningkatkan hasil belajar siswa terhadap mata pelajaran PAI, materi haji dan umroh di kelas 9A SMP Negeri 2 Tambak Banyumas tahun pelajaran 2020-2021. 5. Menyusun manfaat PTK. Manfaat PTK dapat dikaitkan dengan manfaat bagi anak didik, bagi guru sendiri, dan guru-guru yang lainnya. Juga bagi meningkatkan kualitas pembelajaran dan pendidikan secara umum. Sesuai contoh yang pertama, mengungkapkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal-soal tentang perkalian susun ke bawah dengan cara pendek. 2. Strategi pembelajaran dengan pendekatan konstruktivis dan teori Brunner dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam perkalian susun ke bawah dengan cara pendek. 6. Menyusun kajian pustaka. Kajian pustaka yang terlalu teoritik pada PTK untuk guru dalam memperbaiki pembelajaran tidak terlalu penting jika guru merasa terlalu terbebani. Jika hasil kajian buku sumber yang terkait dengan tema terlalu sedikit, dapat dimasukkan pada latar belakang. Untuk menulis dan menyusun kajian pustaka, guru perlu membaca beberapa buku sumber atau artikel yang terkait dengan topik dan permasalahan PTK. Kajian pustaka sebaiknya dari sumber yang terkini, kira-kira 10 tahun terakhir. 8. Jadwal penelitian. Jadwal penelitian disusun dalam bentuk Gantt chart. 9. Daftar rujukan atau pustaka. Penulisan daftar pustaka hendaknya sesuai dengan ketentuan kaidah karya ilmiah. Demikian tadi penjelasan dari saya mengenai cara membuat proposal skripsi riset PTK. Dari saya, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.